Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran IPA. Pada hari ini kita akan membahas materi muatan IPA kelas 5 tema 8 subtema 2 bersama Ustadz Zen di sini. Perhatikan ya, Nak. Oke. Yang akan kita pelajari pada muatan IPA tema 8 subtema 2 adalah kompetensi dasarnya menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Indikator yang akan dicapai anak-anak, yang pertama, menjelaskan peristiwa siklus air tanah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan faktor penyebab ketersediaan air dengan benar. Dan menjelaskan penyebab terjadinya kekeringan. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah gambar, ya. Perhatikan ya, gambar di sini. Ustadz punya gambar A dan gambar B. Ya, gambarnya bagusan yang mana? Ya, pasti gambar A ya. Tak jelaskan ya. Gambar A itu adalah sebuah pedesaan yang subur, indah, dan sejuk. Sedangkan gambar B itu gambar tanah kering. Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah seperti gambar B? Atau sebaliknya, dapatkah gambar B akan berubah menjadi gambar A? Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkannya? Ya, hari ini kita akan membahas tentang siklus air tanah. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Seperti tadi gambarnya, itu adalah sebuah perubahan lingkungan. Ada dua penyebabnya, bisa dilihat dari faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Nah, sebelum kita membahas itu, kita akan perhatikan slide berikutnya. Siklus air tanah. Siklus air tanah itu ada 3 peristiwa di bukumu. Kita bisa simpulkan ya. Coba dibuka di bukumu juga. Yang pertama, peristiwa pertama, siklus air tanah itu adalah air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa yang kedua, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Peristiwa yang ketiga, dari bacaan itu kita tahu bahwa keberadaan hutan sangat penting karena hutan berperan dalam penyimpanan air. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana siklus proses terjadinya air tanah. Air yang pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Kemudian, air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah,
melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Kemudian air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Dan selanjutnya itulah yang dinamakan dengan air tanah. Yang selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan air tanah? Yang pertama, kegiatan membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Itu yang akan akhirnya dapat mempengaruhi air tanah hilang atau berkurang. Yang kedua, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Itu akhirnya juga akan mengurangi simpanan air di dalam tanah. Kemudian yang ketiga, berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan cadangan air di bumi ini semakin menipis. Ya. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Ketika tanah itu sudah dikurangi faktor yang mempengaruhinya, artinya tanah itu sudah tidak bisa menyerap air tanah lagi, tidak bisa menyerap atau menyimpan air lagi, itu yang akhirnya ketersediaannya berkurang. Tadi satu, dibuat lahan pertanian, itu mungkin masih bisa ya, lahan pertanian masih ada daerah resapannya. Kalau udah perumahan, industri, kemudian aspal, di beton, itu akan berkurang. Untuk agar tidak mengganggu, seperti di sekolah kita itu sudah kita buat ada biopori namanya, biopori dan sumur resapan. Itu salah satunya untuk paling tidak untuk membantu peresapan air, agar air di dalam tanah tetap ada. Selanjutnya adalah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih apa aja. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Tentunya ketika ada keran yang habis dipakai, setelah dipakai tidak dibiarkan, harus ditutup kembali. Kemudian membuat lubang resapan. Tadi sudah saya jelaskan ya, sama saja jelaskan bahwa lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga adalah menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Tentunya ini akar-akar pohon-pohon yang pohon peneduh, pohon besar yang akarnya besar-besar, bukan seperti jagung, ketela, kacang. Itu kurang, daya serapnya kurang, bahkan itu malah akan tidak menjadikan air itu bisa tertahan di dalam tanah. Ya, penanaman hutan-hutan yang gundul yang kita namakan dengan reboisasi. Kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama adalah faktor alam. Salah satunya adalah penyebab faktor alam itu adalah kondisi tanah dan iklim. Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Selain itu yang kedua adalah faktor iklim atau musim. Musim kemarau yang panjang itu pun juga akan menyebabkan terjadinya kekeringan. Kemudian kegiatan manusia. Ayo, apa yang menyebabkan akhirnya kekeringan? Kegiatan manusia banyak ya. Tadi balikannya, ketika kita tidak hemat air, buang-buang air, kemudian kita
menutup daerah resapan dengan aspal, dengan beton, membuat lahan-lahan resapan air itu menjadi industri, itu yang menyebabkan salah satunya kegiatan manusia. Dan yang terakhir, soal evaluasi. Soal evaluasi ini soal dikerjakan di buku tulis ya. Ada 5 soal, dikerjakan dengan baik, bisa melihat pada penjelasannya dari Ustadz yang tadi. Terima kasih. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Bu Guru. Karena engkaulah kami bisa menulis dan membaca. Beraneka ilmu yang kami dapat darimu, sampai kami menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pak Guru dan Bu Guru, jasamu tiada tara.